Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 kelas R001 Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan penyidikan, dan sanksi pajak. Baik, memasuki materi pertama yaitu pembukuan dan pencatatan. Nah, pengertian pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pencatatan. Menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 mengatakan, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Lalu ada perbedaan antara pembukuan dan pencatatan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 28 Ayat 1, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau dalam kurung Undang-Undang KUP, hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Bagi pengusaha atau wajib pajak pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak, badan wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari sebesar 4,8 miliar. Nah, itu artinya wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, tetapi tetap harus melakukan pencatatan dengan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dalam penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu diselenggarakan dengan prinsip atas ajas dan konsisten dengan aktual basis atau case basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Lalu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam kurung Undang-Undang KUP Pasal 25. Lalu ada prosedur pemeriksaan. Petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Lalu wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Lalu memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Lalu memberi keterangan yang diperlukan. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Lalu Dijen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan, bukti atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Lalu yaitu tugas dan wewenang penyidik. Yang pertama yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedua,
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga yaitu meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Lalu yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Lalu yang kesembilan yaitu memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan, dan yang kesebelas yaitu melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. Selanjutnya, sanksi tidak dipenuhinya kewajiban dalam pembukuan. Sanksi apa yang dikenakan atas wajib pajak yang tidak memiliki pembukuan atau pencatatan alias tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dapat diterbitkan SK PKB pasal 13 ayat 3. Kewajiban pasal 28 dan 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Dikenakan sanksi kenaikan dari jumlah pajak yaitu yang pertama 50% untuk PPh orang pribadi atau badan, yang kedua 100% untuk PPN dari PPh output. Nah, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, lalu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, serta tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun serta paling sedikit 2 kali denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha, sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan, sama-sama membantu kita untuk mempermudah perekaman pajak terhutang. Lalu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jika terjadi pemeriksaan atau penyidikan dan wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan atau pencatatan yang dilakukan, maka sanksi yang dapat diberikan terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.